Kemarin udah, cuman datangnya itu baru minggu ini. Minggu ini ya? Minggu ini full. Mudah-mudahan semua udah full. Permasalahannya apa sih Pak? Kok terlambat sih ada? Gaji 500 miliar. Uang bersayap bedah kontrak Gabriel Jesus di Persija. Benarkah termahal di Asia Tenggara? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Angka itu terus bergema di ruang publik sepak bola Indonesia. 500 miliar rupiah. Nilai yang terdengar tidak masuk akal. Tetapi justru karena itulah menjadi pusat perhatian. Sejak kabar kontrak Gabriel Jesus dengan Persija Jakarta mencuat, perbincangan tidak lagi berhenti pada kualitas sang pemain, melainkan bergeser ke satu pertanyaan besar. Seberapa mahal sebenarnya harga seorang mega bintang dunia jika bermain di Indonesia? Tidak ada rilis resmi yang menyebut nominal secara terbuka. Persija Jakarta memilih jalan senyap, membiarkan publik berspekulasi. Namun di dunia sepak bola modern, diam seringkali menjadi sinyal bahwa angka yang beredar tidak sepenuhnya keliru. Setidaknya, tidak sejauh yang dibantah oleh banyak pihak. Gabriel Jesus bukan pemain sembarangan. Ia datang dengan reputasi juara, pengalaman di liga paling kompetitif di dunia, serta status sebagai ikon sepak bola Brasil. Pemain dengan latar belakang seperti itu tidak pernah menandatangani kontrak sederhana. Apalagi ketika ia memilih destinasi yang secara geografis jauh dari pusat sepak bola Eropa. Risiko, adaptasi, tekanan publik, hingga ekspektasi komersial semuanya dihitung dalam nilai kontrak. Disinilah publik sering keliru memahami istilah gaji. Banyak yang mengira 500 miliar rupiah berarti uang tunai yang dibayarkan klub setiap musim atau bahkan sekaligus. Padahal dalam praktik sepak bola elit, gaji hanyalah satu bagian dari paket besar yang disebut nilai kontrak total. Paket ini mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan dan seringkali tidak terlihat oleh publik. Gaji pokok Gabriel Jesus diakini sudah memecahkan rekor di Liga 1 dan Asia Tenggara. Angkanya diperkirakan berada jauh di atas pemain asing manapun yang pernah bermain di kawasan ini. Jika dirata-rata, nilainya setara dengan puluhan miliar rupiah per musim. Untuk ukuran Liga 1, ini sudah tergolong revolusioner. Namun bagi pemain dengan CV seperti Gabriel Jesus, angka tersebut masih berada dalam batas wajar. Yang membuat total nilai kontrak melonjak drastis adalah komponen lain yang menyertainya. Salah satunya adalah uang tanda tangan. Dalam dunia transfer modern, signing fee seringkali menjadi kompensasi terbesar, terutama bagi pemain yang datang dengan status bebas transfer atau membawa nilai brand yang sangat tinggi. Uang ini dibayarkan sebagai bentuk penghargaan atas keputusan besar sang pemain dan biasanya tidak diumumkan ke publik. Selain itu, terdapat hak citra yang nilainya seringkali lebih besar daripada gaji pokok itu sendiri. Gabriel Jesus bukan hanya aset teknis di lapangan, melainkan juga mesin komersial. Nama dan wajahnya memiliki nilai jual global. Jersey, sponsor, kampanye digital, hingga eksposur media internasional semuanya terhubung dengan satu nama. Dalam skema ini, klub tidak sepenuhnya menanggung beban sendirian. Banyak sponsor masuk justru karena kehadiran sang pemain. Pendapatan dari hak siar, penjualan merchandise, peningkatan nilai sponsor utama, hingga kerjasama internasional diproyeksikan menutup sebagian besar biaya kontrak. Inilah mengapa manajemen Persija melihat langkah ini bukan sebagai pemborosan, melainkan investasi jangka menengah dan panjang. Dalam perspektif bisnis olahraga, nilai besar di awal bisa menghasilkan keuntungan berlipat jika dikelola dengan benar. Bonus performa juga menjadi bagian penting yang membuat nilai kontrak terlihat fantastis di atas kertas. Setiap gol, assist, gelar domestik, hingga pencapaian di kompetisi Asia memiliki nilai tersendiri. Jika Persija berhasil melaju jauh di level regional, bonus yang diterima Gabriel Jesus bisa melonjak signifikan. Namun bonus ini bersifat kondisional. Klub hanya membayar jika target tercapai. Dengan struktur seperti ini, angka 500 miliar rupiah menjadi masuk akal sebagai akumulasi nilai kontrak selama beberapa musim. Bukan uang tunai yang mengalir sekaligus, melainkan total potensi nilai yang bisa dicapai jika semua klausul terpenuhi. Inilah praktik umum di sepak bola elit, meski terdengar asing bagi publik Indonesia. Pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah apakah kontrak ini benar-benar menjadi yang termahal di Asia Tenggara. Jika dilihat dari total nilai paket, jawabannya hampir pasti iya. Belum pernah ada klub di kawasan ini yang mengikat satu pemain dengan nilai kontrak mendekati angka tersebut. Bahkan liga-liga yang lebih mapan seperti Thailand atau Vietnam belum berani melangkah sejauh ini.
Persija Jakarta dengan berani menembus batas psikologis. Langkah ini otomatis mengubah peta kekuatan dan persepsi. Liga 1 tidak lagi dipandang sebagai liga berkembang yang hanya menjadi batu loncatan. Ia kini muncul sebagai pasar serius, dengan daya tarik finansial dan eksposur yang nyata. Dampaknya langsung terasa. Klub-klub rival mulai bereaksi. Sponsor menghitung ulang nilai investasi mereka. Agen pemain internasional mulai melirik Indonesia sebagai opsi yang layak. Standar gaji dan profesionalisme perlahan terdorong naik. Namun di balik semua itu, risiko tetap mengintai. Ekspektasi terhadap Gabriel Jesus akan sangat tinggi. Setiap laga akan disorot. Setiap gol akan dituntut. Setiap penampilan di bawah standar akan diperbesar. Kontrak besar selalu datang dengan tekanan besar. Persija tampaknya sadar betul akan hal itu. Mereka tidak hanya membeli pemain, tetapi juga menyiapkan ekosistem. Dukungan supporter, fasilitas, manajemen menit bermain, hingga perlindungan mental menjadi bagian dari strategi besar agar investasi ini tidak berubah menjadi beban. Pada akhirnya, apakah angka 500 miliar rupiah itu benar atau dilebih-lebihkan? Satu hal tidak bisa dibantah. Kontrak Gabriel Jesus telah memecahkan batas imajinasi sepak bola Asia Tenggara. Ia menjadi simbol perubahan arah, bukti ambisi, dan penanda bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak level yang belum pernah disentuh sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar tentang satu pemain atau satu klub. Ini tentang perubahan kelas. Tentang keberanian mengambil risiko besar demi hadiah yang lebih besar. Dan jika suatu hari nanti Liga 1 benar-benar berdiri sejajar dengan liga-liga top Asia, banyak orang akan kembali ke satu titik awal dan berkata, semuanya dimulai ketika Persija Jakarta berani menandatangani Gabriel Jesus. Komponen lain yang signifikan adalah bonus berbasis performa. Gol, assist, gelar domestik, hingga pencapaian di kompetisi Asia. Jika Persija menembus fase jauh di Asia, bonus Gabriel Jesus bisa melonjak drastis. Disinilah angka kontrak bisa meledak di atas kertas, meski secara kas tidak dibayarkan sekaligus. Struktur ini umum digunakan agar klub dan pemain sama-sama termotivasi. Jadi, benarkah 500 miliar rupiah? Jawabannya, sangat mungkin, secara total nilai kontrak. Namun penting dicatat, 500 miliar rupiah bukan gaji tunai yang dibayarkan sekaligus, melainkan akumulasi dari berbagai komponen selama masa kontrak. Bagi klub modern, ini bukan pemborosan, melainkan strategi bisnis agresif. Apakah ini termahal di Asia Tenggara? Jika dihitung total nilai paket kontrak, maka Gabriel Jesus nyaris pasti menjadi pemain dengan nilai kontrak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Bahkan klub-klub Thailand, Vietnam, dan Malaysia belum pernah menyentuh angka sedekat ini untuk satu pemain. Persija Jakarta kini berada di wilayah yang sebelumnya hanya ditempati klub Asia Timur dan Timur Tengah. Dampak psikologis, Liga 1 berubah total. Efek terbesar dari kontrak ini bukan hanya di Persija, tetapi di seluruh ekosistem Liga 1. Klub rival dipaksa berpikir ulang. Sponsor mulai menghitung ulang nilai pasar. Angka itu terus bergema di ruang publik sepak bola Indonesia. 500 miliar rupiah. Nilai yang terdengar tidak masuk akal. Tetapi justru karena itulah menjadi pusat perhatian. Sejak kabar kontrak Gabriel Jesus dengan Persija Jakarta mencuat, perbincangan tidak lagi berhenti pada kualitas sang pemain, melainkan bergeser ke satu pertanyaan besar. Seberapa mahal sebenarnya harga seorang mega bintang dunia jika bermain di Indonesia? Tidak ada rilis resmi yang menyebut nominal secara terbuka. Persija Jakarta memilih jalan senyap, membiarkan publik berspekulasi. Namun di dunia sepak bola modern, diam seringkali menjadi sinyal bahwa angka yang beredar tidak sepenuhnya keliru. Setidaknya, tidak sejauh yang dibantah oleh banyak pihak. Gabriel Jesus bukan pemain sembarangan. Ia datang dengan reputasi juara, pengalaman di liga paling kompetitif di dunia, serta status sebagai ikon sepak bola Brasil. Pemain dengan latar belakang seperti itu tidak pernah menandatangani kontrak sederhana. Apalagi ketika ia memilih destinasi yang secara geografis jauh dari pusat sepak bola Eropa. Risiko, adaptasi, tekanan publik, hingga ekspektasi komersial semuanya dihitung dalam nilai kontrak. Disinilah publik sering keliru memahami istilah gaji. Banyak yang mengira 500 miliar rupiah berarti uang tunai yang dibayarkan klub setiap musim atau bahkan sekaligus. Padahal dalam praktik sepak bola elit, gaji hanyalah satu bagian dari paket besar yang disebut nilai kontrak total. Paket ini mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan dan seringkali tidak terlihat oleh publik.
Gaji pokok Gabriel Jesus diakini sudah memecahkan rekor di Liga 1 dan Asia Tenggara. Angkanya diperkirakan berada jauh di atas pemain asing manapun yang pernah bermain di kawasan ini. Jika dirata-rata, nilainya setara dengan puluhan miliar rupiah per musim. Untuk ukuran Liga 1, ini sudah tergolong revolusioner. Namun bagi pemain dengan CV seperti Gabriel Jesus, angka tersebut masih berada dalam batas wajar. Yang membuat total nilai kontrak melonjak drastis adalah komponen lain yang menyertainya. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day.